Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Hari ini kita akan melaksanakan webinar dari mata kuliah Opini Publik dan Pencitraan menyoal konsep opini publik yang digagaskan oleh Walter Lippmann dan Allegory of Prison and the Cave. Sebelumnya saya ingin bertanya kabar kawan-kawan semua, apakah Nurul Aulia Azahra sehat? Sehat. Saudara Naswa Asmawir sehat? Alhamdulillah sehat. Saudari Andi Indah Mustika juga sehat? Sehat. Saudara Noval Nur sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum memulai webinar kita ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan. Amin. Jadi di pembahasan kali ini kita ada 3 materi yang telah ditentukan, yaitu yang pertama adalah konsep opini publik yang digagaskan oleh Walter Lippmann. Yang kedua adalah bagaimana Allegory of Prison in the Cave mempengaruhi konsep dasar opini publik. Dan yang ketiga adalah bagaimana alegori tersebut dikaitkan dengan konsep realitas sosial atau real reality, konsep representasi, realitas tangan kedua atau second hand reality, dan media masa modern. Jadi dari 3 materi tersebut mungkin ada teman-teman yang ingin menjelaskan materi pertama. Saya persilahkan. Baik, saya ingin menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang opini publik dari Walter Lippmann. Pertama, saya menjelaskan dulu siapa itu Walter Lippmann. Dia adalah seorang wartawan politis yang dimana lahir pada tahun 1889, berumur 85 tahun. Lippmann ini seorang wartawan yang menulis lebih dari 20 buku semasa berkuliah, dan juga sangat banyak menulis tentang berita mengenai Perang Dunia pada saat itu. Dan selanjutnya, menurut Lippmann, opini publik itu adalah gambaran yang ada dalam pikiran manusia mengenai diri mereka, orang lain, kebutuhan, tujuan, dan hubungan di antara mereka. Itu menurut Lippmann. Dan juga gambaran tentang individu yang dimana ditindaklanjuti oleh sekelompok orang atau individu yang bertindak atas nama kelompok atau atas nama opini publik. Pokok pembahasan dari opini publik menurut Lippmann itu pendekatan mengenai dunia luar, biasa disebut filsafat ontologi. Ada juga stereotype, kehendak, mewujudkan kehendak bersama, gambaran mengenai demokrasi, media, kecerdasan terorganisasi, dan bagaimana opini di individu menjadi opini publik, dan bagaimana kehendak yang berskala nasional, pikiran kelompok, tujuan sosial, atau istilah yang terbentuk. Menurut saya itu saja opini publik menurut Lippmann. Mungkin ada yang bisa tambahkan atau Ya, saya serahkan kepada forum. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan soal konsep opini publik yang digagaskan oleh Walter Lippmann. Saya moderator. Ya, saya persilahkan Saudari Nurul Aulia Azahra. Tadi yang Saudari Andi Indah paparkan itu filsafat apa? Antologi atau ontologi?
ontologi, yaitu Oh, lingkungan palsu dan lingkungan nyata. oke. Saudari Nurul oleh acara, apakah sudah puas dengan jawaban Ya, sudah. dari Terima pemateri? kasih. Oke. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan atau bertanya, saya persilakan. Moderator, mungkin bisa saya jelaskan mengenai ontologi yang lingkungan palsu dan lingkungan nyata. Oh, Biar bisa sekali. Saya persilakan. teman-teman paham lagi. Jadi di sini Lippmann mengatakan lingkungan palsu dan lingkungan nyata merupakan fondasi awal teori opini umum, yang di mana lingkungan palsu merupakan gambaran yang dibentuk oleh masyarakat awam dan menuntutnya dalam bertindak. Dan gambaran tersebut berdasarkan terpaan informasi dan latar belakang orang tersebut yang dipengaruhi oleh beberapa hal lingkungan dan posisi sosial. Itu saja. Oh ya. Mungkin teman-teman ada yang kurang jelas dari penjelasan Saudari Andi Indah, bisa ditanyakan langsung. Saya persilahkan. Atau jika tidak ada, mungkin saya bisa lanjut ke materi selanjutnya. Soal allegory of prison and the cave. Bagaimana forum? Lanjut. Lanjut. Mungkin ya ada baiknya lanjut saja. Ya. Oke. Jadi mungkin saya lanjut saja di materi kedua kita yang bagaimana allegory of prison and the cave mempengaruhi konsep dasar opini dan publik. Mungkin saya sendiri yang akan menjelaskan soal materi yang kedua. Jadi mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu soal allegory of prison in the cave. Sedikit ceritanya. Jadi allegory of prison in the cave itu adalah sebuah teori dari Plato yang dalam suatu gua di mana ada beberapa tawanan yang diikat menghadap ke dinding belakang gua, dan mereka sudah berada di sana seumur hidup dari mereka dilahirkan dan tidak bisa melihat kemana-mana, hanya bisa melihat ke arah depan saja. Akan tetapi mereka bisa melihat bayangan-bayangan orang di dinding di belakang gua. Bayang-bayangan ini disebabkan oleh sebuah api yang berkobar di depan di lubang masuk ke gua ini, dan orang-orang di luar gua yang berjalan berlalu lalang. Para tawanan bisa melihat bayangan-bayangan orang ini dan suara-suara mereka yang menggema di dalam gua. Maka pada suatu hari, salah seorang tawanan dilepas dan dipaksa keluar. Ia disuruh melihat sumber dari bayangan itu semua. Akan tetapi api membuat matanya silau. Ia lebih suka melihat bayangannya. Lama-kelamaan ia bisa melihat api, dan lalu ia mulai terbiasa dan melihat orang-orang yang lalu lalang. Kemudian ia keluar dan melihat matahari, atau simbol daripada kebenaran, yang sebelumnya hanya sedikit bayangan yang terlihat, sungai, padang, dan sebagainya. Lalu ia dipaksa kembali ke gua lagi, dan hal pertama yang akan dilakukannya adalah membebaskan kawan-kawannya. Akan tetapi, kawan-kawannya akan marah karena hal ini akan mengganggu ilusi mereka. Akhirnya bukan terima kasih, tetapi sangat marah, dan kawan-kawannya tersebut membunuhnya. Jadi itu sedikit ceritanya. Jadi menurut saya, kenapa itu bisa mempengaruhi konsep dasar opini publik adalah karena adanya perdebatan antara Walter Lippmann dan John Dewey, yang dimana adanya kesepakatan bahwa media sebagai elemen utama memahami opini publik. Sebagai inspirasi dari buku tersebut yang berjudul Allegory Prison in the Cave, secara garis besar seperti cerita tadi, jadi konsep dasar opini publik terpengaruhi oleh alegori Prison of the Cave dari Plato tadi. Mungkin begitu saja
yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Terima kasih. Apakah forum ada yang ingin menambahkan atau mempertanyakan soal materi tadi? Bisa saya persilahkan. Atau mungkin bisa saya lanjut ke materi berikutnya. Materi ketiga kita. Lanjut saja ya. Iya, lanjut. Oke, jadi materi ketiga kita ini seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa materi ketiga adalah bagaimana alegori tersebut dikaitkan dengan konsep realitas sosial atau real reality. Mungkin teman-teman atau forum bisa ada yang ingin menjelaskan soal materi ketiga ini, bisa saya persilahkan. Iya, saya akan menjelaskan kaitannya dengan pengertian realitas sosial atau real reality. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu realitas sosial. Realitas sosial merupakan fakta atau kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi di perumpamaan Plato di alegori Prison in the Cave itu, di sebuah gua itu orang-orang di dalam gua tidak bisa melihat apa-apa karena mereka tidak mengetahui fakta atau kejadian yang sebenarnya yang ada di luar. Mereka terperangkap di dalam ilusi karena sudah seumur hidupnya di dalam gua tersebut. Sehingga ketika satu orang dilepas untuk keluar gua, ia melihat fakta atau kenyataan yang ada di luar. Ternyata di luar gua itu ada banyak hal seperti sungai dan padang dan orang yang berlalu lalang. Ketika ia melihat matahari, matanya terbuka. Matahari disimbolkan dari matahari itu disimbolkan kebenaran. Makanya ketika ia melihat matahari, ia mampu melihat segala hal yang berada di luar gua. Nah, ketika ia kembali ke gua, ia mencoba melepaskan kawan-kawannya yang berada di gua tersebut. Namun kawan-kawannya yang tidak bisa melihat realitas sosial terperangkap di dalam ilusi mereka, yang dimana mereka hanya mendengar lalu lalang yang ada di luar dan tidak melihatnya, dan mereka juga hanya melihat bayangan api yang berada di luar, yang dimana api tersebut berasal dari matahari, sehingga mereka merasa terganggu dan marah kepada orang yang telah dilepaskan tadi, sehingga mereka membunuh orang yang dilepaskan tadi. Jadi kaitannya itu realitas sosial dengan perumpamaan Plato tadi ialah fakta atau kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Begitu Ji ya, kalau dari saya. Iya, terima kasih Saudara Noval. Mungkin forum ada yang ingin menanggapi atau bertanya pada materi yang tadi dijelaskan oleh Saudara Noval Nur. Saya persilahkan. Mungkin Saudari Nurul Aulia Asyahra kurang jelas. Sudah cukup jelas, moderator. Saudari Naswa Asmawir mungkin sudah jelas. Saudari Andi Indah juga. Sudah jelas. Berarti mungkin baiknya kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, jadi di materi keempat kita ini, kita akan membahas bagaimana alegori tersebut dikaitkan dengan konsep representasi. Mungkin dari forum ada yang ingin menjelaskan soal materi nomor 4. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, saya moderator yang akan menjelaskan. Iya, Saudara Naswa Asmawir. Oke, hubungan alegori The Presence in the Cave dengan
representasi jika dikaitkan ialah seperti yang kita ketahui bahwa ada satu orang tahanan yang bisa keluar dari dalam goa itu. Dia bisa melihat dan jalan-jalan keluar goa tersebut, melihat realita dunia itu seperti apa. Sampai saatnya dia kembali lagi ke dalam goa, menceritakan apa yang ada dia lihat dan menceritakan kepada teman-temannya di dalam sana. Tetapi teman-temannya malah tidak percaya dan mengatakan bahwa temannya ini menjadi bodoh saat keluar dari goa tersebut. Pengertian representasi itu sendiri ialah proses di mana sebuah objek ditangkap oleh indera seseorang lalu masuk ke akal untuk diproses, yang hasilnya adalah sebuah konsep atau ide yang dengan bahasa dan diungkapkan kembali. Singkatnya, representasi adalah proses pemaknaan kembali sebuah objek atau fenomena atau realitas yang maknanya akan tergantung bagaimana seseorang itu mengungkapkannya melalui bahasa. Representasi juga sangat bergantung dengan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan representasi tersebut. Di sini bisa diibaratkan orang yang di luar goa itu media, dan orang yang ada di dalam goa itu yang tidak bisa melihat dunia luar itu cuma menerka-nerka apa yang ada di dunia luar. Ya, kiranya begitu dari saya. Terima kasih. Baik, Saudara Naswa Asmawir. Tadi penjelasannya cukup jelas ya. Mungkin dari forum ada yang ingin bertanya kepada Saudara Naswa Asmawir menyoal bagaimana alegori tersebut dikaitkan dengan konsep representasi. Saya. Bisa langsung bertanya. Oh ya, baik, kepada Saudara Nurul Aulia Syara, saya persilahkan untuk bertanya. Jadi saya mau bertanya ke Saudari Naswa Asmawir. Pertanyaannya itu adalah apakah ada contoh representasi yang lain dari alegori The Presence in the Cave itu tersebut? Contoh lain representasi dari yang Saudari Naswa Asmawir tadi jelaskan. Iya, baik. Terima kasih, Saudari Nurul Aulia. Tentu ada. Jadi contoh lainnya itu kita ambil dari yang si orang tua mampu mempresentasikan cahaya pantulan dari api itu yang merupakan kegiatan realitas sebenarnya yang ada di luar goa. Jadi representasi yang disampaikan oleh orang tua ini berhasil, berbanding terbalik dengan representasi yang disampaikan oleh tahanan yang berhasil keluar dari goa itu. Bagaimana Saudari Nurul Aulia? Apakah cukup jelas? Atau ada pertanyaan lagi? Oh, berarti ini maksudnya yang tahanan yang berhasil keluar ini gagal cara menyampaikan representasinya. Iya, beda dengan si orang tua ini. Karena tidak sampai di indranya ini. Betul. Tahanan dalam gua. Oke, saya mengerti. Terima kasih Saudari. Iya, terima kasih Saudari Naswa Asmawir. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih kepada Naswa Asmawir dan Saudari Nurul Aulia Syara. Mungkin ada dari forum yang ingin bertanya lagi atau menambahkan sedikit menyoal alegori yang dikaitkan dengan representasi tersebut. Ya, mungkin bisa saya lanjut lagi ke materi berikutnya. Materi kelima kita yang membahas soal bagaimana alegori tersebut dikaitkan dengan konsep realitas tangan kedua atau second hand reality dan media massa modern. Saya kembalikan kepada forum, mungkin ada yang ingin menjelaskan soal materi kelima kita ini. Saya persilahkan waktu dan tempat. Saya moderator yang akan menjelaskan. Ya. Baik, Saudari Nurul Aulia Syara, saya persilahkan. Jadi di materinya itu bagaimana allegory of presence in the cave dikaitkan dengan konsep second hand reality dan media massa modern. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan second hand reality.
Jadi yang dimaksud dengan second hand reality itu adalah realita yang sudah diseleksi menjadi realita tangan kedua. Nah, kalau mau dikaitkan dengan ini alegori in the presence in the cave, itu ada pada refleksi bayangan yang dilihat sama tahanan yang ada di dalam goa. Nah, refleksi bayangan yang dilihat oleh tahanan itu merupakan realita yang sudah diseleksi sehingga menjadi realita tangan kedua. Di sini maksudnya ini itu sudah apa ya? Misalnya kan kayak main wayang begitu. Ada dalangnya sama ada wayangnya. Nah, ini diseleksi sama dalangnya. Dia mau tampilkan apa di bayangan itu. Sama dengan ini refleksi bayangan yang dilihat sama tahanan dari dalam goa. Tergantung sama orang yang membuat bayangan itu, dia mau melakukan apa, itulah yang dilihat realita tangan kedua oleh para tahanan. Nah, kalau dikaitkan lagi dengan media massa modern, hampir mirip 11-12 dengan second hand reality. Media massa modern tentu ada nilai positifnya, yaitu media massa modern dipahami semata-mata sebagai alat penyaluran pesan yang netral. Media menyampaikan sesuai dengan realitas sebenarnya tanpa dikurangi ataupun ditambah-tambahi. Namun, tentu saja dalam media masa modern ada yang disebut wartawan atau jurnalistiknya. Nah, apa yang menjadi realitas atau fakta dari peristiwa yang diambil menjadi realita media itu sendiri. Jadi ini maksudnya berita yang diambil oleh wartawan akan diseleksi kembali sebelum dijadikan berita, sebelum diterbitkan di koran, di televisi, atau di sosial media. Nah, dari sini kalau dikaitkan dengan alegori itu, ini tahanan yang berhasil keluar dari dalam goa itu, terus pas kembali masuk ke dalam goa dan memberitahu kepada teman-temannya apa yang sebenarnya terjadi di luar, dia dianggap bodoh sama teman-temannya karena dia sendiri tidak bisa melihat langsung, sehingga dia tidak percaya dengan temannya. Coba kalau dia bisa melihat langsung realitanya, dia pasti akan langsung percaya. Sama dengan kaitannya dengan media massa modern. Kita tidak bisa langsung percaya, kita harus melakukan research dulu sendiri sebelum mempercayai berita yang dikeluarkan oleh media-media, karena media tentu akan melakukan proses pengeditan atau distorsi sebelum mengangkat suatu berita. Seperti mungkin berita demo, mereka akan lebih menaikkan berita mahasiswa yang anarkis dibanding ada mahasiswa yang melakukan aksi demo dengan tidak anarkis, seperti itu. Mungkin itu saja penyampaian dari saya mengenai allegory of presence in the cave yang berkaitan dengan second hand reality dan media massa modern. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudara Nurul Aulia Sahra. Mungkin dari forum ada yang ingin bertanya atau menambahkan menyoal materi tadi yang second hand reality dan media massa modern. Saudari Andi Indah mungkin ingin menambahkan, atau Saudari Nashwa Asmawir dan Oval Nur? Saya ingin bertanya. Baik, Saudari Andi Indah, bisa bertanya. Saya persilakan. Saya ingin bertanya kepada Nurul Aulia Syara. Ini pendapat Nurul Aulia. Menurut Anda bagaimana media sekarang? Menurut Anda apakah media-media sekarang itu menerapkan seperti Anda jelaskan tadi, maksudnya kayak beberapa media menjelaskan setiap kejadian kayak dilebih-lebihkan begitu. Apakah menurut Nurul Aulia rata-rata media sekarang seperti itukah? Baik, Saudara Nurul Aulia Sahra, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Saudari Andi Indah. Iya, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Indah. Kalau mungkin ditanya seperti itu, jawabannya iya.
media sekarang itu sudah sangat banyak menyebarkan berita-berita hoax, apalagi semenjak pandemi ini di awal-awal sangat banyak, bahkan di grup-grup WA banyak beredar berita-berita hoax tentang virus ini, sehingga waktu di awal pandemi banyak terjadi kepanikan begitu. Hingga saat ini pun di media-media sosial masih banyak berita-berita yang terlalu dilebih-lebihkan oleh media itu sendiri. Seperti itu. Baik, Oke, kepada Saudari Andinda mungkin sudah puas dengan jawabannya. Iya, sudah puas. Makasih Saudari Nurul. Ya, semoga paham. Ya, mungkin saya kembalikan lagi pada forum. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau dijelaskan sedikit mengenai materi tadi? Saya persilahkan kepada forum. Atau mungkin saya bisa mengaitkan juga dengan disiplin verifikasi. Mungkin Saudara Nurul Auliasyara mungkin berkaitan materi tadi dengan disiplin verifikasi. Kita harus bisa menyaring menyaring informasi dari luar dulu. Iya, Baru mungkin kita bisa menyampaikannya begitu. iya, kita harus menyampaikan apa yang terjadi di lapangan, terus dijadikan itu sebagai pemberitaan. Jadi orang tidak jadi was-was terhadap berita tersebut. Kita harus menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Iya, mungkin itu cukup jelas ya. Jadi mungkin bisa saya rangkum sedikit mengenai materi kita tadi. Materi ini mungkin satu sama lainnya berkaitan ya, dan bisa juga kita kaitkan dengan media massa modern atau kejadian-kejadian yang terjadi di masa saat ini. Mungkin cukup jelas itu semua, bisa juga menjadi pertimbangan dan wawasan kita yang baru. Gitu. Baik, mungkin dari forum bila tidak ada yang ingin dipertanyakan dan dijelaskan lagi, mungkin saya akhiri webinar kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang salah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. Stay safe. Sehat. Awas Ya, corona. dadah semua. Jangan keluar rumah sering-sering kalau tidak penting ya. Oke. Saudara.